melaksanakan sholat Id lebih baik di masjid atau di lapangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kenapa tema ini yang kita bahas? Ternyata karena sampai saat ini masih ada segelintir kaum muslimin yang bertikai hanya karena persoalan di mana sebaiknya melaksanakan sholat Id. Sebagian mengatakan lebih baik di masjid, sebagian mengatakan lebih baik di lapangan. Kalau kita mau merujuk kepada diskusi ataupun perdebatan klasik para ulama 4 madhab, kita akan mengetahui bahwasanya persoalan ini adalah persoalan yang sangat klasik, telah diperdebatkan, dan perdebatan tersebut telah selesai sejak belasan abad yang lalu. Dalam sebuah kitab fikih perbandingan yang berjudul Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, beliau menjelaskan perbedaan pandangan 4 madhab dalam persoalan ini. Yang pertama, madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi, melaksanakan sholat Id di lapangan itu lebih afdol dibandingkan melaksanakan sholat Id di masjid. Masjid manapun itu, tidak terkecuali. Yang kedua, menurut madhab Maliki. Menurut madhab Maliki, melaksanakan sholat Id di lapangan tidak disunnahkan, tetapi lebih dianjurkan dibandingkan melaksanakan sholat Id di masjid. Hanya saja, bagi penduduk kota Mekah, lebih afdal bagi mereka untuk melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Haram. Yang ketiga, pendapat madhab Syafi'i. Pendapat madhab Syafi'i dan pendapat Imam Syafi'i sendiri mengatakan sebaiknya apabila masjidnya itu luas, dapat menampung jumlah jamaah yang hadir, lebih afdal melaksanakan sholat Id di masjid dibandingkan di lapangan. Sedangkan menurut madhab Hambali, yang sunnah adalah melaksanakan sholat Id di lapangan, bukan di masjid, kecuali bagi penduduk kota Mekah, lebih afdal bagi mereka melaksanakan sholat Id di Masjidil Haram. Lalu, kenapa para ulama bisa berbeda pendapat dalam hal ini? Alasan yang pertama adalah, ternyata memang dalam sejarah, baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, selama baginda Rasulullah masih hidup, pelaksanaan sholat Id-nya diadakan di musalla. Musalla di sini maknanya adalah tanah lapang yang di situ dilaksanakan sholat Id, sholat berjamaah ramai-ramai di situ. Tidak ditemukan adanya riwayat di mana baginda Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat Id di masjid, kecuali para sahabat yang tinggal di kota Mekah. Mereka ternyata, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan, kami tidak mendapatkan satu riwayat pun di mana ada para sahabat Rasulullah yang tinggal di Mekah, melainkan mereka sholatnya di Masjidil Haram, bukan di lapangan. Alasan yang kedua, karena Rasulullah dan para sahabat ketika Rasul masih hidup melaksanakannya di lapangan. Hal ini menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menjadi alasan atau menjadi sebab, menjadi argumentasi bahwasanya sholat di lapangan jauh lebih afdal dibandingkan sholat di masjid. Lalu kenapa mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya lebih afdal di masjid, andai kata masjidnya luas menampung jamaah? Alasannya, karena kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, bahkan dalam ayat Al-Quran, banyak sekali ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Sedangkan kita tidak menjumpai satu hadis maupun ayat dalam Al-Quran tentang keutamaan lapangan. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i, perbuatan Rasulullah yang tidak sholat di masjid, tetapi melaksanakan sholat Id bersama para sahabat di lapangan. Hal ini mengandung ihtimal, mengandung beberapa dugaan. Di antara dugaannya adalah kemungkinan karena pada saat itu kondisi Masjid Nabawi sangat sempit. Kondisi Masjid Nabawi tidak selebar sekarang. Itu menjadi alasan kenapa Rasulullah mengajak para sahabat yang lain untuk sholatnya di lapangan. Karena yang membedakan antara sholat berjamaah biasa dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dalam pelaksanaan sholat Id, para wanita, anak-anak, wanita-wanita muda maupun yang sudah tua renta, itu dianjurkan hadir. Sedangkan pada sholat berjamaah, mereka lebih baik di rumah. Karena yang hadir lebih banyak dibandingkan
dalam keadaan yang normal, maka dipastikan masjid tidak cukup luas untuk menampung jumlah jamaah yang hadir. Maka daripada nanti akhirnya menyebabkan jamaah berhimpitan, mendatangkan mudarat, maka Rasulullah mengajak para jamaah untuk melaksanakan sholat Id di lapangan. Bukan karena lapangan lebih afdol, tetapi karena masjidnya tidak kuat untuk menampung. Sehingga kata Imam Syafi'i dalam kitabnya andai kata di masjid itu cukup untuk menampung orang yang hadir, maka sebaiknya sholat itu diadakan di masjid. Tetapi kalau masjidnya sempit, tetapi imam atau pengurus BKM tetap memaksakan orang agar sholat di masjid yang sempit tersebut, sehingga akhirnya menyebabkan kesulitan bagi kaum muslimin, kondisi yang sempit, berdempet-dempetan, maka melaksanakan sholat di masjid jatuh pada hukum makruh. Hanya saja sholatnya tetap sah. Nah, jadi setelah kita fahami penjelasan ini, tidak perlu ada pertikaian. Dalam pandangan saya, sebaiknya dalam hal seperti ini, kita dahulukan menggunakan fikih madhab Syafi'i. Kenapa demikian? Karena ada satu kaidah yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Aqil dalam kitabnya Al-Funun, la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nasi illa fil haram. Tidak baik keluar dari tradisi kebiasaan masyarakat, kecuali tradisi itu adalah tradisi yang haram. Di Indonesia, dalam beramal, sudah menjadi adat dan tradisi umat Islam di Indonesia berkiblat kepada madhab Syafi'i. Sehingga kalau ada orang yang menyelisihi madhab Syafi'i yang diamalkan di negeri kita, ada kemungkinan terjadi potensi kegaduhan. Maka apa salahnya kita tetap berpegang dalam madhab Syafi'i supaya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Toh kalaupun nanti masjid kita ternyata sempit, tidak bisa menampung jamaah di luar, sudah datang di luar, sudah disiapkan ambalnya, tetapi ternyata tidak mencukupi, toh dalam mazhab Syafi'i tidak masalah. Kerjakan di lapangan, cari lapangan yang luas. Kalau masjidnya memang tidak cukup untuk menampung. Maka para pemirsa sekalian, hal ini sebenarnya adalah hal yang sangat mudah, tidak perlu ada pertikaian, banyak hal penting yang mesti kita urus. Jadi, jangan sampai bertikai hanya karena persoalan ini. Kalaupun toh BKM di masjid Anda tetap ingin ngotot melaksanakan sholatnya di lapangan, sedangkan Anda ingin di masjid, tidak masalah. Toh kata Imam Syafi'i, andai kata tetap dikerjakan di masjid, tidak apa-apa. Andai kata dikerjakan di lapangan, tidak apa-apa. Nah, begitu juga Anda yang ngotot ingin di lapangan. Kalau seandainya jamaah Anda atau masyarakat Anda inginnya di masjid, karena mengingat masjid itu mengandung banyak keutamaan, jangan marah dan jangan diajak bertikai. Kenapa demikian? Karena memang argumentasi mazhab Syafi'i juga tidak kalah kuat. Andai kata lapangan itu jauh lebih bagus dibandingkan masjid, tunjukkan satu dalil. Mana satu hadis atau satu ayat yang menjelaskan bahwasanya lapangan itu lebih mulia dibandingkan masjid rumah Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. No bertikai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.